Ini merupakan perjalanan saya mengunjungi tempat yang dijuluki sebagai negeri di atas awan di Bima, Nusa Tenggara Barat, yaitu Desa Sambori. Sambori sendiri menjadi salah satu desa yang berada di dataran tinggi yang masih kental akan adat istiadat dan kebudayaannya. Bahkan warga Sambori menggunakan bahasa tersendiri yang pada dasarnya sangat berbeda dengan bahasa Bima Dompu pada umumnya. Bukan itu saja, ketika Anda sampai di Desa Sambori ini, nuansanya terasa begitu berbeda. Adem, tenang, dan suhu yang cukup dingin, begitulah yang kami rasakan. Untuk akses ke Desa Sambori, kami menggunakan transportasi umum satu-satunya yang melayani rute ini, menggunakan minibus kayak gini dan cuman satu kali saja keberangkatannya dalam sehari. Dan inilah trip perjalanan saya ke Sambori yang dikenal sebagai negeri di atas awan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Ojo panik mas. Cakep banget guys. Wah, ini udaranya sejuk, view-nya itu. Ada kemiripannya nggak sih bahasa? Nggak ada. Dengan saya di sini Taufik RS. Di pagi hari ini saya berada di Terminal Tente, Woha, Kabupaten Bima. Dari Terminal Tente inilah kita akan memulai perjalanan kita. Terminal Tente sendiri merupakan salah satu terminal penumpang tipe B yang biasa melayani kendaraan angkutan perdesaan, angkutan antar kota dalam provinsi, dan juga bus-bus antar kota antar provinsi akan masuk di terminal ini di malam hari. Terminal ini terletak di Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Untuk suasana dan kondisinya di pukul 06.59 waktu setempat seperti ini, terlihat tidak begitu ramai. Penataan terminal dan kondisinya agak kurang ya dari saya. Semoga saja ke depannya lebih baik lagi agar penumpang merasa nyaman ketika singgah di terminal ini. Bisa dilihat terdapat beberapa bus engkel yang melayani beberapa rute baik angkutan perdesaan dan juga antar kota dalam provinsi. Tuh bisa dilihat ada yang ngangkut sepeda motor juga dong. Dari kanan ada yang melayani rute Tente Parado Bima pulang pergi. Kalau tidak salah saya pernah menggunakan armada ini trip ke Parado beberapa tahun lalu. Ada juga yang melayani Bima Dompu Kore pulang pergi. Wes, nih armadanya unik ya. Semoga di lain waktu kita diberi kesempatan trip ke Kore dengan menggunakan bus ini. Dan yang paling kanan ada bus Bima Permai, rutenya Bima Dompu Sumbawa. Mantap juga nih rutenya. Oh ya, trip kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani sama Mas Andika. Ngantuk dengan alam nggak tuh? Bismillah. Kelelu mainnya pengalingan. Satunya berapa bibi? Sabunnya sebuah bibi? Ya? Sabunnya sebuah. Akim 1.000 untuk ini. Oh. Orang net ya. Akim 1.000, akim 2.000. Oh, kalau kecil-kecil 1.000, yang gede 2.000. Di pukul 07.37 waktu setempat, akhirnya armada yang akan menemani perjalanan kita dari Tente menuju Desa Sambori akhirnya datang juga. Menggunakan bus engkel dengan nama Nila Putri. Di kaca bagian depannya terlihat tulisan rute yang cukup gede, Tente Sambori Bima PP, menggunakan Mitsubishi Cool Diesel 100 PS. Kita biasanya menggunakan kendaraan bus yang terbilang agak nyamanan lah. Nah, kali ini kita akan mencoba sensasi yang berbeda. Tuh bisa dilihat kondisinya kayak gini, apalagi bagian interiornya. Was, mantap lah. Yang terpenting selamat sampai tujuan saja guys. Kita coba lihat interiornya dulu. Nanti kita bakalan duduk di sini sih sama Andika. Oke, kayak gini loh. Mantap. Tuh penumpangnya sepi, cuman berapa orang doang. Ya Om? Oh nggak ada Om. Oke. Tadi tonda ya. Saya nggak. Siap. Sekitar pukul 07.43 waktu Indonesia bagian tengah. Ini armadanya mulai diberangkatkan dari Terminal TT. Untuk kayak gini loh suasananya. Dapat seat depan. Seat depan ya. Versi. Ini seat gak sih namanya? Iya, hot seat. Hot seat gak tuh? Sekarang kita sedang melintasi jembatan Cenggu.
Jika kita lurus akan mengarah ke desa seperti Renda, Ngalin, Cera, dan lain-lain. Sedangkan jalur yang kita ambil ini menuju Runggu, Roka, dan termasuk ke arah desa Sambori yang hendak kita tuju ini guys. Ini kita naikin penumpang di Cenggu. Ada 1 orang kayaknya naik. 2 orang. Udah 4 orang. Enggak full ya. Cenggu ya, Cenggu ini. Roka. Sekarang kita ada di desa Roka dan sebentar lagi kita bakalan naik ya, mulai menanjak. Nanti ngambil kanan sih. Nggak mentok, tinggi saya segini. Medannya lumayan menanjak ya. Ini kalau teman-teman perhatiin itu suara mesinnya, gila itu nangis. Sekarang kita sedang melintasi jalur menuju Sambori. Untuk jalurnya cukup sempit dan lumayan menanjak. Aspal yang berlobang juga cukup banyak kita jumpai di sepanjang melintasi jalur ini. Iya. Ojo panik mas. Wah, kita harus ngalah dulu nih. Pak lebih tanis lagi. Karena medannya sempit, jadi kalau berpapasan kayak gitu, satu kendaraannya yang ukuran gede itu berhenti dulu ya, kayak tadi. Itu medannya kayak gini. Oh iya, Pak supir yang mengantarkan perjalanan kita sudah mengendarai bus ini di rute Tente Sambori Bima hampir 40 tahun setiap harinya. Kecuali di hari Jumat dan ketika lagi sakit saja. Wah, ini sih mantap sih dengan medan dan kondisi bus yang seperti ini. Beliau berasal dari Desa Pucuke, Kecamatan Wah, Kabupaten Bima, namun saya lupa namanya guys.
Oh ya, sekarang kita sudah berada di Sambori baru. Untuk desanya masih jauh di depan sana. Namun karena tidak ada penumpang yang harus diantar, jadi hanya sampai di sini saja. Selanjutnya kita akan mengarah ke Sambori Lama. Di Sambori Lama inilah momen yang kita nantikan. Tidak sabar nih bagaimana rasanya ketika sampai di Sambori Lama nantinya. Untuk perjalanan sejauh ini, julukan negeri di atas awan dengan udara yang sejuk belum begitu terasa. Bosan lewat jalur lagi. Tiap hari lagi. Sekarang kita baru saja memasuki Desa Sambori. Ini nuansanya itu udah mulai kerasa ya, sejuk, adem gitu. Nah itu bisa dilihat SDN Sambori. Ayo telepon. Nggak tahu. Sekarang kita sudah memasuki Desa Sambori Lama. Hal tersebut dapat ditandai dengan udara sejuk dan adem yang begitu terasa. Di sepanjang melintasi jalan ini kita sering melihat rumah warga Sambori yang masih menggunakan bahan dasar dari kayu kayak gini guys. Ini gila banget sih. Wow. Wah, cakep banget guys. Wah, ini udaranya sejuk, view-nya itu cakep banget. Ini Sambori ya. Jadi sekarang kita udah memasuki Sambori Lama. Jadi memang terbentuknya desa atau warga di sini itu dasarnya dari sini. Kalau yang bawah-bawah itu katanya masih baru ya. Dan kekentalan masalah kebudayaan, bahasa dan lainnya itu masih kental banget di sini. Jadi Desa Sambori itu punya bahasa tersendiri. Kalau di sini tuh bahasa yang memang orang-orang Bima itu nggak ngerti gitu loh. Ya, seperti ini suasananya sejuk. Tuh bisa dilihat berkabut loh di sana. Cakep banget. Inilah Desa Sambori Lama. Ya, untuk situasi dan suasananya asli adem. Kemudian panorama yang ditawarkannya juga cakep. Ini bisa dilihat rumah-rumah warga masih menggunakan rumah lama ya. Di sini bahasanya rumah panggung atau umah haju. Ya, kayak gini. Tuh. Mantap. Suasananya dingin sih. Ini nanti kita cek suhunya berapa dah. Cuman ini jaringannya rada-rada kurang sih ya. Oke. Akhirnya kita finish juga di Desa Sambori Lama setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dan ini menjadi jalan terakhir yang bisa dilalui oleh bus. Sampai di sini rasanya tenang, adem dan udaranya cukup dingin, cuman tidak terlalu berkabut. Jadi julukan negeri di atas awan tidak begitu terasa. Mungkin ada bulan-bulan tertentu kali ya. Oh ya, bus engkel yang kita gunakan ini merupakan satu-satunya transportasi umum yang melayani rute dari Tente Sambori Bima pulang pergi setiap harinya kecuali hari Jumat. Untuk ongkos dari Tente menuju Sambori sendiri cuman Rp20.000 saja. Namun karena kami pergi pulang jadi totalnya Rp40.000 per orang. Selanjutnya kita akan coba eksplor dikit-dikit Desa Sambori Lama ini. Dan katanya di bawah sana ada salah satu tempat yang cukup terkenal dan bersejarah, yaitu Waduk Tandarahi. Hah? Agak aneh. Anehnya gimana tuh? Tuh. Ini cakep banget sih. Kalau seandainya kita ngopi-ngopi di sini terus view-nya kayak gini. Wah, cakep sih ya. Ditambah lagi suasananya. Kita coba cek suhunya dulu berapa.
Permisi Bu. Ya. Ah, jaringannya nggak ada ini. Nggak tahu nih suhunya berapa ini. Ini tak pakai jaringan XL nih, nggak ada jaringan sama sekali. Jadi kita nggak tahu nih mau cek suhunya berapa di sini. Tapi yang jelas adem banget sih. Kita gimana nih mau ekspor ini Waduk Tandarahi? Boleh, kita langsung aja. Kayaknya Penasaran juga, Bro. kita harus Belum pernah tanya-tanya lihat orang sebelumnya. dulu sih kayaknya. Coba aja jalan ke sana tuh. Anak-anak kecil itu. Kayak sepi ya. Atau mungkin kalau siang-siang kayak gini orang pada pergi kerja kali ya. Ke sawah. Waduk Tandarahi di atas gunung sana. Oh, Di atas sana. Ada kan tulisannya apa tuntiran? Ini kita sedang menanyakan tentang keberadaan Waduk Tandarahi dan ternyata letaknya di atas sana. Sebatas informasi, Waduk Tandarahi sendiri berkisah tentang seorang suami yang pergi berlayar meninggalkan istrinya sendirian. Sang istri terus memandang kepergian suaminya dan terus menantikan suaminya pulang. Sang istri terus berdiri menantikan kehadiran sang suami sampai sang istri berubah menjadi batu. Kurang lebih seperti itu cerita yang beredar di masyarakat. Oh, ini mata air ya, kan? mata air. Mata air deh. Ini. Iya. Mata air. Oh gitu. Mata air. Coba Kak mau nyicip dulu Kak ini coba dingin apa enggak? Dingin lah, Bro. Masuk aja coba kalau mau coba masuk aja di dalam. Oh, lumayan. Dingin ya? Suasananya adem. Main air. Kayak bahasa Sumba. Kayak bahasa Sunda. Ya ada sih samanya. Apa deh aku mengentan deh. Omongan sehari-hari berarti ngobrolnya pakai bahasa asli sini. Iya, bahasa Oh. ada bahasa di sini. Oh gitu, bahasa Bima asli sini. Bikin beda lagi logatnya Beda. beda lagi dia. Kalau di sini mah aslinya kayak itu kayak orang Oh gitu. Kalau misalkan pakai bahasa Sambori terus ngobrol sama orang Bima, nggak terlalu nyambung. Maksudnya ada persamaan atau gimana? Datang orang Bima dari sono ya bahasa Indo, bahasa Bima juga lain juga. Nah maksudnya ada kemiripannya nggak sih bahasa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bahasa Indo lain lagi. Kalau kita di sini ada 4 bahasa yang kita tahu. Oh gitu. Bahasa Indo, Hmm? terus bahasa Bima biasa. Pada beda umumnya, lagi. iya Iya. ya. Terus bahasa kita sendiri nah. Hmm. Terus bahasa Sumbawa juga bisa kita. Oh gitu. Pantes tadi logatnya kayak Sumba. Logatnya ke Sumbawa. Ada 4 bahasa kita tahu di sini. Kalau orang pendatang Iya, sih iya, kalau, iya, iya. kalau ada orang pendatang kita bahasa lain lah. Iya benar. Yang penting nyambung aja Bi. Di sini dulu itu ada rumah lengge namanya. Oh rumah lengge. Terus rumah kondisi lengge. sekarang gimana Kak? Ini ya seperti jadi ini rumah udah paling berubah punya. kayak gini. Oh gitu. Seiring berjalannya. Waktu. Dulu masih pakai alang-alang berarti Kakak ya? Hah? Masih pakai alang-alang atapnya. Ya dulu kan udah lihat kan sekarang udah pada beda. Udah berubah. Dia pakai seng. Kalau dulu itu kalau masih kakek nenek kita ya, Mm-mm. kakek nenek mamanya Iya nggih. Nggih. masih pakai rumah lengge. Oh iya. Atapnya itu diambil Pakai daun Ilalang itu. ilalang. Oh iya. Ati. Ati. Nah, Ati. ati bahasa Bima biasa itu. Iya. iya. Ini armada kita mulai putar balik menuju arah Tente. Tadi kita sempat ekspor dikit sih. Ya, seperti ini.
Sekarang kita udah masuk di Terminal TNT. Ya, ini menunjukkan pukul 10.40, lumayan lah. Tadi kita berangkat jam 7 lewat lah, jam setengah 8, kurang lebih ya. Sekarang kita telah tiba lagi di Terminal TNT Kabupaten Bima. Ini unit yang menemani perjalanan kita tadi dari TNT ini ke Sembori. Ya asik sih, adem. Tapi view-nya gimana ya, agak terhalang. Tapi cukup seru kok. Mungkin saya cukupkan dulu untuk perjalanan kita kali ini. Terima kasih banyak pada teman-teman yang udah nonton videonya sampai sekarang ini. Dan sampai jumpa next video guys.